Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Nah, Kamariana kayaknya adik-adik di rumah kayaknya belum semangat deh. Oke, Kita Bang, sapa lagi ya, ulangin, Kak. ya. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Nah, adik-adik di rumah, Abang mau memberitahukan kepada kalian tentang 3M. Nah, adik-adik di rumah harus melakukan 3M. M yang pertama, menjaga jarak. M yang kedua, memakai masker. Dan M yang ketiga, mencuci tangan. Nah, adik-adik di rumah harus melakukan protokol tersebut ya, 3M, supaya adik-adik terhindar dari COVID-19 atau penyakit virus apapun adik-adik yang ada di bumi ini. Oke? Oke Bang, nah juga pengumuman buat adik-adik di rumah, kalau hari Minggu kita tetap beribadah. Beribadah yang di Zoom diikuti oleh kelas besar dan pra-remaja jam 8:30 dan ibadah YouTube diikuti oleh Batita Balita dan kelas kecil jam 7 ya adik-adik. Oke. Sekarang kita mau ngapain nih, Kamariana? Sekarang kita mau nyanyi dulu Bang. Kita nyanyi Ikut di Kau Saja Tuhan. Oke, adik-adik di rumah ikutin ya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekali lagi adik-adik. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaan agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari KJ nomor 225. Berkereta awan putih
Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami semua sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dan memampukan kami sehingga kami semua dapat mengerti firman yang Engkau sampaikan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita. Sudah pegang Alkitabnya? Iya. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Itu ada di Perjanjian Lama atau baru? Baru dong. Iya. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sudah dibuka semuanya? Yuk aku coba bacakan untuk kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ada yang tahu apa yang sedang kita rayakan? Aduh, aku gak dengar suaranya. Tahu atau tidak? Apa sih yang kita sedang rayakan pada hari Kamis ini? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang tahu Tuhan Yesus itu naik kemana? Ke awan? Oh bukan. Kemana nih? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus itu naik kemana? Naik ke sorga. Kalau kita pikir gitu ya, kenapa ya Tuhan Yesus itu naik ke sorga? Dan dengan cara apa Tuhan Yesus itu bisa naik ke sorga? Adakah yang tahu bagaimana caranya Tuhan Yesus naik ke sorga? Dengan cara naik pesawat. Masa sih Tuhan Yesus naik pesawat? Kan zaman dulu belum ada pesawat. Atau Tuhan Yesus itu naik balon udara? Iya, Tuhan Yesus juga bukan naik balon udara, karena zaman dahulu belum ada balon udara, dan balon udara itu tidak sampai ke sorga, paling jauh itu sampai ke langit. Tapi Tuhan Yesus itu naik baling-baling bambu. Oh enggak dong, kalau baling-baling bambu kan punyanya Doraemon, dan Tuhan Yesus enggak pakai baling-baling bambu untuk naik ke sorga. Ada yang tahu Tuhan Yesus naik ke sorga dengan cara apa? Tadi di Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus naik ke sorga itu ketika dia sedang berbicara dengan para murid. Jadi begini, para murid berkumpul, berbicara dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika sedang berbicara, selesai Tuhan Yesus berbicara dengan para murid, Tuhan Yesus itu naik ke sorga dengan melayang gitu, terbang. Jadi Tuhan Yesus terangkat ke sorga, pelan-pelan naik, semakin tinggi, baru para murid melihat ke atas. Dan sampai pada Tuhan Yesus itu melewati awan.
Itu. Lalu ketika lewati awan, para murid itu sudah tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah tertutup oleh awan dan sampai ke sorga. Lalu, untuk apa Tuhan Yesus itu naik ke sorga? Ada yang tahu tujuan Tuhan Yesus itu naik ke sorga? Masa Tuhan Yesus jahat ya, meninggalkan para murid? Padahal para murid kan senang banget berada dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang senang dekat dengan Tuhan Yesus? Siapa yang suka Tuhan Yesus berada di dekatnya? Ada yang suka dekat dengan Tuhan Yesus? Nah, tapi Tuhan Yesus itu meninggalkan para murid bukan karena Tuhan Yesus nggak sayang sama para murid, bukan karena Tuhan Yesus nggak setia sama para murid, tapi Tuhan Yesus meninggalkan para murid dan terlebih dahulu naik ke sorga itu karena satu, Tuhan Yesus ingin, ada yang tahu Tuhan Yesus ingin apa di sorga? Beli KFC? Oh enggak dong, di sorga itu enggak ada jual KFC. Tuhan Yesus naik ke sorga bukan untuk beli KFC, tapi Tuhan Yesus naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya sama Tuhan Yesus di sorga nanti. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita semua? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga bagi kita? Siapa yang percaya? Baru 1, 2, baru beberapa orang aja nih yang percaya. Siapa di sini yang percaya punya tempat di sorga? Nah, kita semua harus percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita, terlebih anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang banget sama kita, makanya dia datang duluan terlebih dahulu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sama halnya seperti orang tua kita ketika sedang pergi ke gereja. Siapa di sini yang dulu sering datang ke gereja bersama papa dan mamanya? Ada yang pernah datang ke gereja ikut ibadah hari Minggu bareng papa mamanya? Kalau pernah, biasanya kalau naik mobil atau naik motor, papa akan memarkirkan mobil atau motor terlebih dahulu dan mama biasanya turun terlebih dahulu untuk masuk ke gereja lebih dulu. Tahu nggak alasan mama kenapa duluan masuk ke gereja? Bukan karena mama nggak sayang sama papa, makanya mama ninggalin papa. Tapi mama datang terlebih dahulu masuk ke dalam gereja itu karena satu, karena ingin menyediakan tempat duduk bagi papa dan bagi adik-adik semua, supaya ketika datang ke gereja, adik-adik semua bisa berkumpul bersama dengan papa mama, bisa dapat tempat duduk di gereja gitu. Seperti halnya dengan Tuhan Yesus yang juga terlebih dahulu naik ke sorga mendahului kita, supaya Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga bagi kita semua. Jadi gitu adik-adik semua, kita semua melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, itu menyatakan bahwa kita semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus, khususnya anak-anak sekolah minggu, itu sudah punya tempat di sorga. Jadi kita harus yakin kalau kita semua punya tempat di sorga. Kiranya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita semakin yakin, semakin percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita semua, dan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di sorga, dan kita semua bisa menjadi anak-anak baik, menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah sungguh sangat baik bagi kami, telah mati bagi kami, telah bangkit bagi kami, dan terkhusus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu kesayangan Tuhan Yesus, agar punya tempat yang baik di sorga kelak. Terima kasih Tuhan, kami semua bersyukur atas kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus,
Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kami menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kami, anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, kami berjanji untuk lebih serius lagi percaya sama Tuhan Yesus, lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang tua kami, dan juga mengasihi teman-teman kami semua. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami anak-anak sekolah minggu, bagi orang tua kami, bagi kakak-kakak sekolah minggu, bagi Amang Inang, Parhalado semuanya, dan terus Inang Pendeta. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus jagai juga dalam setiap kehidupan yang kami jalani, sehingga kami semua dapat hidup dengan baik. Tuhan jaga kesehatan kami, kemanapun kami berada, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa menjadi anak yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.